Kenikmatan, kebahagiaan sudah Allah titipkan ke dalam kehidupan kita, namun seringkali kita mencari sesuatu kenikmatan dan kebahagiaan di luar yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, sudah diberikan contoh oleh Rasulullah, namun kita ingin mencari contoh-contoh yang lain. Kita ingin mencari pada kehidupan-kehidupan yang lain, sehingga kita tidak tahu lagi mau mencari yang mana lagi. Karena kehidupan kita selalu sering mencari, namun akhirnya kita tidak tahu. Padahal di hadapan kita, itu semua yang paling kita nikmati. Subhanallah, begitu indahnya ketika seorang sudah dijodohkan. Begitu keindahnya seseorang ketika dia berharap kemudian dia dapatkan. Yakin setiap insan mempunyai rasa ingin bersama dengan pasangannya. Setiap insan itu ada getaran dalam prosesnya, dalam perkembangannya. Pasti begitu dia melihat lawan jenisnya, dia akan muncul rasa harusnya. Namun apa yang terjadi sampai sekian tahun tidak pernah terjadi rasa itu, atau mungkin banyak terasa hanya ditutupi, dihambat. Hambatan-hambatan ini akhirnya tidak secara langsung dikeluarkan oleh seseorang atau sebagai murabinya atau sebagai mursyidnya, ya, dilepas hambatan tersebut, dia mengatakan iya saja. Apakah itu yang sebenarnya? Kita tidak pernah bisa kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang tersebut. Melihat kisah yang lumayan dramatisnya, sangat-sangat memilukan kita, bagaimana ketika dia sudah bersama tapi kok tidak ada rasa, sedangkan rasa itu sudah ada di dalam diri setiap manusia. Seperti kita bisa mencicipi rasa manis, pahit, itu karena sudah ada dan kemudian dikenalkan. Nah, uniknya ketika dia bersama-sama, seakan-akan hidup seperti jalan aja. Yang sering kita dengar dari banyak orang mengatakan, yuk kita jalanin aja hidup ini. Ketika kita selalu mengatakan jalanin saja hidup ini, karena kita tidak ada tujuan yang pasti, tidak ada rasa yang kita bisa dapatkan. Kita jalanin dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, maka kita tidak pernah bisa merasakan tersebut. Tapi kalau kita misalnya, yuk kita dapatkan sesuatu, apa yang bisa kita dapatkan? Ketika misalnya kita berkeluarga, apa yang bisa kita dapatkan di dalam keluarga tersebut? Nah, tujuan dan niat itulah yang akan menjadi ikatan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya tujuan, kita punya niatan, pasti kita akan bisa dapatkan. Namun seringkalinya, yang penting jalan aja dulu, yang penting nikah aja dulu, tapi tidak tahu apa yang akan kita bisa peroleh dalam proses itu. Ini yang perlu kita menjadi perhatian dalam kehidupan. Ketika bersama, tiba-tiba, ya mau ngapain ya? Jadi begitu dijodohkan, kemudian dia nikah, ya udah karena taat sama ustadznya, karena merasa nggak enak, akhirnya dia mengatakan, iya. Berjalan waktu karena dia sibuk dengan dirinya. Ketika proses pernikahan itu berjalan, dia juga nggak ngerti. Tapi ketika sudah mulai masuk ke dalam pernikahan, oh begini nikah, oh begini. Namun karena dia masih sibuk dengan dirinya, sehingga perjalanan itu ya udah kita jalanin aja. Kamu mau kerja ya, kamu kerja, pulang jam berapa, masing-masing kesibukannya. Karena dia di dalam
koridor ustadznya, tentu perjalanannya insya Allah baik. Yang nggak mungkin terjadi ketika masing-masing di rumah tangga, masing-masing berjalan tidak di koridor pada ustadznya, bisa-bisa dia lari ke sana kemari. Oleh karena itu, ketika dia bersama dia kaget. Ya. Apakah ini wajar? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, enggak wajar. Dalam rumah tangga itu seperti itu tidak wajar. Oleh karena itu memulai seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, mulai, siapa yang memulai dia yang dapatkan. Apa yang harus saya memulai? Oke. Kita bisa perhatikan bahwa munculkan rasa, ingatkan rasa ketika kita berhadapan, ketika kita melihat pasangan kita, munculkan rasa itu. Ketika rasa itu sudah muncul, sudah didapatkan dalam dirinya, maka dengan otomatis rasa tersebut akan berkembang. Kalau merasa ini tidak dimunculkan, maka dia tidak akan bisa tumbuh. Seperti misalnya pohonan kalau nggak dirancang, ya, saya teringat pohon rambutan, saya punya pohon rambutan ya. Kalau misalnya batangnya tidak dipapas-papas itu kan itu merupakan rangsangan, dia tidak akan berkembang. Oleh karena itu munculkan rasa ini. Nah, rasa inilah nantinya akan terus berkembang. Bagaimana cara memunculkannya? Kita perhatikan. Kalau dulu ada seorang wanita, misalnya keluarga yang terus tidak bisa harmonis, ya, keluarga yang ribut masing-masing mementingkan dirinya, ribut salah paham terus, maka 20 menit tidak membicarakan apa-apa. Tidak boleh membicarakan personal, karena kalau membicarakan personal akan menjadikan konflik. Ya, itu keluarga yang konflik. Nah, sekarang ini keluarga yang tidak memunculkan apa-apa. Yuk duduk bersama, berikan informasi tentang dirinya yang baik-baik. Jadi sampaikan kepada suami bahwa saya itu apa yang menjadi kebaikan buat dirinya dia, yang bisa membuat sang suami itu merasakan, oh kamu itu orangnya baik loh, oh orang itu. Jadi informasikan apa yang ada di dalam diri kita kepada suami, agar supaya mengenal, dia mau perhatian. Karena kalau kita melihat dari kasus ini, masing-masing tidak mau peduli pasangannya. Jadi, oh dia begitu, yang satu lagi begitu, ya sudah. Namun kalau kita bisa perhatikan, ketika sang istri atau suami menyampaikan bahwa saya senang minum kopinya pahit, suaminya begitu. Oh, kamu senangnya yang pahit itu ya? Saya mau ngasih, saya akan buatkan. Nah, itu ada satu interaksi. Muncul perhatian. Ketika suami menyampaikan, saya ini kalau makan pedas-pedas suka sakit perut saya. Nah, istri mendengar kata-kata seperti itu, oh kalau gitu saya tidak akan berikan. Pasti jangankan suami istri, teman saja, kalau kita informasikan, dia tidak akan berikan. Misalnya ada teman kita nggak suka pedas waktu makan, dia cari tempat makanan yang tidak mengandung pedas-pedas. Gitu. Nah, itu adalah proses rasa yang kita bisa ketemukan. Jadi sampaikan dulu. Ya, jangan kita memberikan informasi tentang Mas kok diem terus sih. Kalau kita langsung nenggor, Mas kok diem terus ya, saya harus ngomong apaan? Akhirnya terjadi konflik lagi, belum menjadi rasa sayang dan cintanya muncul, sudah merasa, kan saya cuma nanya doang. Muncul perasaan yang tidak nyaman. Oleh karena kitanya masing-masing bisa memberikan informasi bahwa saya senangnya seperti ini, saya hobinya ini, saya suka membaca, saya apa saja yang ada di dalam diri kita yang menyenangkan, sampaikan agar supaya si pasangan kita juga mulai menunjukkan perhatian. Ya, terus kemudian apa yang harus dilakukan lagi?
Apa-apa yang sudah pernah dia lakukan, informasikan. Ini bukan ria. Sering saya sampaikan, bilang gini, aku tadi baru memberikan makanan mas ke tetangga. Itu kan ria kalau kita ngomong. Enggak, bukan ria. Berikan informasi ini kepada sang suami agar sang suaminya, subhanallah, istri saya orang baik. Kan harusnya begitu. Ini ngasih tetangga diam pas suaminya lagi keluar. Pak, tadi saya dikirimkan oleh istri Bapak tuh, ya Allah enak banget makanan, terima kasih ya Pak ya. Hah? Nggak bilang? Kok nggak bilang? Jadi kesel, kok langsung kayak seperti itu. Itu juga berpengaruh. Maka sampaikan, informasikan apa yang kita sudah lakukan kebaikan kepada istrinya. Nah, kepada istrinya, kepada suaminya, itu saling memberikan agar supaya informasi itu bisa menjadi satu kesatuan, ikatan bersama. Jadi ketika misalnya suaminya keluar, tetangganya menyampaikan seperti itu, oh iya itu hanya sedikit saja, jadi nggak kaget. Nah, informasikan kebaikan. Insya Allah kalau kita berikan informasi kebaikan, ya suami akan mulai muncul, memperhatikan kita, mulai memberikan apresiasi. Ketika itu prosesnya. Nah, mulailah munculkan rasa sentuhan ketika misalnya melihat wajahnya. Perhatikan yang menyenangkan. Ketika kita memberikan kesenangan, apa yang kita lihat, apa yang kita tersentuh, itu akan menumbuhkan. Nah, tumbuhnya itu karena kita mulai sendiri. Jangankan yang baru berapa tadi? 4 tahun, 3 tahun ya. Ya, baru menikah 4 tahun. Kadang-kadang yang mereka yang sudah 40 tahun, 30 tahun, ya 20 tahun, ya. Lama-lama juga bisa jadi hambar. Pertamanya semangat, ya, pertamanya bergairah, semangat, cerita, memberikan informasi, kesenangan semuanya, terus ditumpah ruah di dalam masing-masing. Akhirnya masing-masing seperti itu, namun tidak ada mawadahnya di situ. Masing-masing hanya menyampaikan keinginan dirinya, saking baru menikah sayang, bicara sayang, sampai waktu berantem pun dengan kata-kata sayang. Sayang jangan begitu dong, kamu tuh jahat banget ya. Tapi kata-kata sayang. Karena kebiasaan memanggilnya sayang yang gitu ya. Ya sering lucu juga kita ngelihat, begitu dia manggilnya sayang tapi kesel, tapi konflik. Oke. Kembali kepada yang lama pun sama, ketika dia sudah mulai muncul hambar, munculkan bagaimana dia senang, bagaimana dia bahagia. Bukan keluhan yang sering terjadi hambar setelah 20 tahun, ya, setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu terjadi hambar, mulai dia merasa, misalnya masuk angin sedikit, ya, baru merasa perutnya sakit sedikit, suaminya datang, lagi sakit perut nih, aduh tadi makan apa nih, jadi kok perutnya sakit. Suami bilang, ya Allah dari dulu enak, sekarang jadi nggak enak nih suara. Jadi suami dengar kata-kata keluhan itu nggak akan menjadi nyaman. Atau suaminya misalnya pulang dari luar, dari mana, lu capek sumpek banget, keluar macet ini. Istri bilang, ya emang dari dulu kayak gini, kenapa baru sekarang mikir gitu. Jadi masing-masing itulah yang menyebabkan hambarnya rumah tangga. Hambarnya rumah tangga karena tidak memupuk, tidak menyirami, tidak ada interaksi, itu yang disebut dengan mawadah. Ketika mawadah itu mulai redup, ya, rahmanya nggak ada, rahimnya nggak ada, sakinahnya juga pergi, nggak tenang. Begitu suamimu datang deh, apalagi nih, keluhan apaan lagi nih, ntar minta apaan lagi, pusing palanya dia. Ya, istrinya pusing karena suaminya datang, pasti akan ngomel kayak bagaimana, ini kok berantakan banget, itu siapa yang pindahin itu, yang ini, ngomel sendiri. Walaupun nggak dipindahin, dibilang dipindahin. Ya, karena sudah lama dia tidak memupuk. Apa yang dipupuk? Mawadahnya itu. Kalau yang tidak dipupuk mawadahnya, maka dia akan hilang rahmatnya dan sakinahnya. Oleh karena itu memulailah, teruskan, ciptakan bagaimana rasa senang, perhatian tersebut terus berkembang.
ikatan. Insya Allah kalau ini terjadi luar biasa, bukan main. Here to be the best, now to be happy.